Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Khairul Umam, NIM 2021111231, kelas 2A Manajemen. Saya akan menjawab soal UAS Bahasa Indonesia. Soal nomor 1. Jelaskan pola bentuk gabungan terikat. Tulislah kembali bentuk gabungan terikat berikut ini. A. Adi plus kuasa, B. Catur plus tunggal, C. Dwi plus warna, E. Ekstra plus kurikuler, F. Purna plus wirawan, G. Sabta plus grida, H. Sub plus bagian. Jawab. Bentuk gabungan terikat adalah bentuk bahasa yang perlu bergabung dengan unsur lain agar dapat dipakai dengan makna yang jelas. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Jika diikuti dengan kata dasar, bentuk terikat ditulis tanpa jeda atau spasi, namun apabila digabungkan dengan bentuk turunan atau kata berimbunan, maka penulisannya harus dipisah. Contohnya, Adi plus kuasa jadinya Adi kuasa tanpa spasi. Catur plus tunggal jadinya catur tunggal tanpa spasi. Dwi plus warna jadinya Dwi warna tanpa spasi. Ekstra plus kurikuler jadinya ekstra kurikuler tanpa spasi. Purna plus wirawan jadinya purna wirawan tanpa spasi. Sabta plus krida jadinya sabta krida tanpa spasi. Sub plus bagian jadinya sub bagian tanpa spasi. Soal selanjutnya, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan bentuk penularan induktif. Berikut berikan contoh penerapannya. Jawab. Penalaran deduktif adalah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduktif. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduktif, yakni dimulai dari hal-hal umum menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses. Pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal yang konkret. Contoh, masyarakat Indonesia konsumtif dalam kurung umum dikarenakan adanya perubahan arti sebuah kesuksesan dalam kurung khusus dan kegiatan imitasi dalam kurung khusus dari media-media hiburan yang menampilkan gaya hidup konsumtif. Penalaran induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan khusus dalam kurung mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Contoh, pada saat ini remaja lebih menyukai tari-tarian dari barat seperti sufke, break dance, salsa dalam kurung dan krypton, modern dance dan lain sebagainya. Soal nomor 3. Jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Jawab. Transkripsi adalah pengalian tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan titik, penulisan kata kalimat atau teks yang menggunakan lambing-lambing bunyi. Contoh transkripsi. Sastralisan. Seperti cerita rakyat yang semula berupa sastra lisan ditranskripsi untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal yang selama ini hanya diketahui oleh para orang tua. Generasi muda sebagai pewaris budaya dapat mempelajari nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan membaca hasil transkripsi cerita rakyat tersebut. Transliterasi adalah penyalinan dengan mengganti huruf abjad yang satu ke abjad bahasa lain, seperti huruf Arab ke huruf Latin, agar dapat dibaca dan dipahami oleh siapapun. Contoh, Arab A latinnya A, Arab B latinnya B, Arab Ta latinnya T, Arab Sa latinnya TS, Arab Ja latinnya J, Arab Kho latinnya H, Arab Kho latinnya KH, Arab Do latinnya DH, Arab To latinnya TH, Arab Do latinnya KOH, Arab Sa, Arab A, Arab Go
Latina GH, Arab Ra, Latina R, Arab Ko, Latina Ko, Ki. Soal selanjutnya, jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Jawab. Program usaha 1 tahap persiapan program 1.1 penerimaan warga belajar 1.2 pemilihan penyelenggaraan 1.3 pemilihan ketua kejar usaha 1.1 1.2 1.3 itu kalimatnya agak menjorok. Selanjutnya 1.31 musyawarah atau anak subah pertama 1.32 dituju. Kalimatnya agak menjorok dari 1.2 1.3 itu. Soal selanjutnya, jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar. Kemudian jawab soal berikut ini jika masih salah penulisannya segera diperbaiki. A. Bayu Maharani S.S. B. R.M. Pratama, M.M. C. Dr. Irfai Fathur Rahman SPD MPD. D. Drs Muhammad Kanjanuddin MPD. E. Prof. Dr. Ahmad Ulin Nuha MPD. Jawab penulisan gelar yang benar dari pertanyaan yang di atas. Bayu Maharani, S.S. R.M. Pratama, M.M. Dr. Irfai Fathur Rahman, SPD, MPD. Terus Drs. Muhammad Kanjanuddin, M.MPD. Selanjutnya Prof. Dr. Ahmanuddin Ulin Nuha, M.M.PD. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, atau tanda kurung. Berikan contoh tanda penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Jawab. Tanda baca elipsis bentuknya adalah seperti dalam kurung ada titik-titiknya, yaitu 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda baca elipsis berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus atau menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, atau memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Contohnya, iya, benar sekali ternyata. 2. Tanda baca kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Contoh, cara penulisan tersebut dapat dilakukan dengan notasi ilmiah dalam kurung, contoh dalam tabel. Contoh dalam kurung siku, lihat halaman 22. Seperti itu. Selanjutnya, tanda baca kurung yang digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Contohnya, penulisan kalimat dalam bahasa Indonesia harus sesuai dapat EYD dalam kurung ejaan yang disempurnakan. Soal selanjutnya nomor 7. Jelaskan 3 cara penalaran induktif meliputi generalisasi atau analogi atau dan hubungan sebab akibat dalam kurung kausal. Jelaskan satu persatu disertai contohnya. 1. Generalisasi adalah proses bernalar yang tolak dari sejumlah gejala dan peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenal semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Contoh, seorang anak melakukan jogging setiap pagi. Seorang bapak melakukan jogging setiap pagi. Generalisasi, anak dan bapak melakukan jogging pada setiap pagi. 2.
Analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Contoh, mendidik anak sama seperti merawat sebuah tanaman. Dalam merawat tanaman, kita mesti merawat mereka secara telaten dan sabar. Sehingga tanaman yang kita rawat, dia tumbuh dengan semestinya. 3. Sebab akibat atau kausal. Menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab berikut. Contoh, Dava suka membantu sesama manusia tanpa pamrih. Misalnya, dia juga selalu baik terhadap semua orang, dalam kurung akibat. Sikapnya yang sopan membuat dia mudah diterima di lingkungan mana saja. Soal selanjutnya, nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme. Berikan contoh silogisme. Suatu cara untuk melahirkan deduktif, silogisme mengajarkan pada kita merumuskan, menggolong-golongkan pikiran sehingga kita dapat melihat hubungannya dengan mudah. Dengan demikian kita belajar berpikir tertib, jelas, atau tajam. Ini diperlukan karena mengajarkan kita untuk dapat melihat akibat dari suatu pendirian atau penyertaan yang telah kita lontarkan. Banyak orang merumuskan pendirian atau membuat pernyataan yang apabila telah lebih lanjut. Sebenarnya pendirian atau pernyataan tadi kurang tepat atau kurang benar. Contoh, semua makhluk mempunyai mata, dalam kurung premis mayor. Contoh kedua, si kacang adalah seorang makhluk, dalam kurung premis minor. Contoh ketiga, jadi si kacang mempunyai mata, dalam kurung kesimpulan. Soal selanjutnya nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Pengertian konjungsi. Dalam pengertian sempit, konjungsi sering didefinisikan sebagai kata hubung konjungsi merupakan salah satu tip kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan berhubungan antar frasa atau antar kata atau dan antar kuasa. 1. Konjungsi aditif. Konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan dua kata atau frasa atau klausa atau kalimat dalam kedudukan yang sederajat. Misalnya, dan, koma, lagi pula, koma, serta, titik. Contoh kalimat, ayah memangkas rumput dan menyiram tanaman. 2. Konjungsi pertentangan. Konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Misal, tetapi, koma, melainkan, koma, sebaliknya, koma, dengkan, koma, namun. Contoh kalimat, Miriam memiliki kemampuan berhitung yang hebat, koma, api ia tidak pandai menggunakan bahasa asing. 3. Konjungsi disjungtif. Konjungsi disjungtif digunakan untuk menghubungkan dua unsur yang sederajat dengan memilih salah satu hal dari dua hal tersebut. Misalnya, atau, koma, maupun, koma, baik, koma, entah. Contoh kalimatnya, saat berbelanja, Kenju bingung untuk membeli tempat peralatan alat tulis atau tempat peralatan untuk kebersihan terlebih dahulu. 4. Konjungsi akibat. Konjungsi akibat atau konsekutif digunakan untuk menghubungkan suatu peristiwa yang terjadi atas sebab tertentu. Misalnya, sehingga, koma, sampai, koma, akibatnya. Contoh kalimatnya,
Ridwan tidak sarapan sebelum berangkat ke kampus, akibatnya ia jatuh pingsan. 5. Konjungsi perbandingan. Konjungsi perbandingan digunakan menghubungkan dua hal dengan cara membandingkannya. Misal, sebagai, sebagaimana, seperti, bagai, bagaikan, umpama, daripada, ibarat, seakan-akan. Contoh kalimatnya, suaranya saat menyanyi sangatlah merdu, seperti Ariana Grande. 6. Konjungsi sebab. Konjungsi sebab atau kausal bersifat digunakan untuk menghubungkan peristiwa yang terjadi atas tindakan tertentu. Ciri-ciri penggunaan konjungsi penyebab yaitu hubungan antar klausa dalam kalimat yang digunakan. Misalnya, konjungsinya sebab, karena, oleh karena itu, sebab itu. Contoh kalimatnya, Ani jatuh pingsan karena tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Soal selanjutnya nomor 10. Wacana terbagi menjadi 5, yakni wacana narasi, deskripsi, argumentasi, persuasi. Jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana tersebut serta berikan contohnya. 1. Wacana narasi. Narasi adalah sebuah cerita atau kejadian sastra, cerita atau deskripsi sebuah kejadian atau peristiwa, kisahan, tema sebuah karya seni. Ciri-ciri dari wacana narasi. 1. Narasi akan berisi mengenai keterangan tentang suatu cerita, kisah atau peristiwa tertentu. Ciri-ciri nomor 2. Terbentuk dalam susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Ciri-ciri nomor 3. Memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Ciri-ciri nomor 4. Memiliki konflik. Ciri-ciri nomor 5. Unsur-unsur pembentuk teks seperti tema, latar, setting, dan karakter akan bisa ditemui dalam sebuah narasi. Ciri-ciri 6. Memiliki nilai keindahan atau estetika. Contoh dari wacana narasi. Ara adalah nama panggilanku. Nama panjangku adalah Cemara. Bapak yang memberiku nama Cemara. Aku mempunyai seorang ibu yang sangat baik. Aku juga mempunyai kakak perempuan yang cantik dan baik. Walaupun ia terkadang suka marah, aku bersyukur karena diberi keluarga yang harmonis dan serba kecukupan. Namun kondisi menjadi berbalik ketika rekan kerja Bapak mengkhianati Bapak. Seluruh aset perusahaan dan harta pribadi keluarga kami berhasil direbut olehnya. Kondisi ini membuat aku dan keluarga harus pindah ke desa. Di rumah dengan kakek, rumahnya kecil, kalau hujan sering bocor. Letaknya di tengah sawah. Hampir tidak ada yang bisa dibanggakan dari rumah peninggalan kakek ini. Bukan seorang bapak namanya. Kalau putus asa di tengah kondisi ini, Bapak selalu menghibur dan mengayomi kami di tengah kondisi kami yang sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Bapak selalu tersenyum dan mengatakan bahwa Bapak akan berusaha untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Bapak selalu kelihatan tegar dan penuh semangat. Bapak memulai lagi usahanya setiap hari. Bapak berangkat sangat pagi dan pulang larut malam. Semua itu Bapak lakukan untuk menepati janjinya kepada kami untuk mengembalikan kehidupan kami seperti dulu. Hasil memang tidak akan mengkhianati usaha. Perlahan Bapak mampu mengembalikan apa yang pernah bilang. Berkat kegigihan dan ketekunan Bapak, akhirnya kami sekeluarga dapat mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Sebuah kehidupan yang pernah diberikan untuk keluarga kami direbut oleh orang jahat dan akhirnya
kembali lagi kepada kami. 2. Wacana deskripsi. Deskripsi adalah jenis tulisan yang menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal, objek, atau keadaan tertentu. Deskripsi juga bisa diartikan sebagai kaidah pengolahan data menjadi sesuatu yang bisa diutarakan dengan jelas dan tepat agar mudah untuk dipahami oleh orang lain. Teks deskripsi adalah teks yang di mana ide utamanya merupakan penyampaian dengan menggambarkan objek atau tempat dan peristiwa tertentu dengan sangat rinci. Dengan begitu, pembaca bisa seolah-olah merasakan baik secara fisik maupun emosi secara langsung dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Ciri-ciri dari wacana deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri yang bisa memudahkan membaca untuk mengenali jenis teks. Berikut adalah ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri 1 dari wacana deskripsi. Teks deskripsi berisi tentang penjabaran atau penggambaran pada suatu objek, misalnya benda, tempat, suasana, dan lain-lain. Ciri-ciri nomor 2, teks deskripsi berisi tentang penjelasan yang melibatkan seluruh para inders, penglihatan, pendengaran, penciuman, sampai perambaan. Ciri-ciri ketiga, teks deskripsi berisi tentang pemaparan dari ciri-ciri fisik dan sifat suatu objek dengan secara rinci dan jelas. Ciri-ciri yang nomor 4, teks deskripsi membuat pembaca seolah-olah bisa merasakan bahkan mengalami langsung kejadian yang digambarkan di dalam teks. Ciri-ciri nomor 5. Teks deskripsi umumnya berisi kata-kata khusus untuk menggambarkan objek dengan serinci mungkin. Misalnya menuliskan tentang warna, merah, keabuan, biru, keunguan, dan lain-lain. Teks deskripsi juga bisa menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Misalnya, Pak Dandang adalah seorang kepala sekolah yang tegas. Ciri-ciri yang ketujuh, teks deskripsi mengandung kata sifat yang berguna untuk menggambarkan, misalnya, 2 kaos merah, seorang siswa rajin, dan lain-lain. Ciri-ciri ke-8, teks deskripsi bisa menggunakan kata kerja transitif dalam memberikan informasi suatu subjek. Misalnya, murid itu mengenakan seragam putih abu-abu. Contoh dari wacana deskripsi. Citah adalah hewan yang merupakan salah satu anggota keluarga kucing. Mereka adalah kucing besar asli dari Afrika dan Iran Tengah. Citah menjadi hewan darat tercepat yang diperkirakan mampu berlari dengan kecepatan 80 hingga 128 km atau per jam. Mereka memiliki tubuh yang dirancang untuk bisa berlari cepat. Tubuhnya yang ringan, kakinya yang panjang dan kurus serta memiliki ekor yang panjang. Biasanya mereka memiliki panjang tubuh sampai 1,5 m. Citah dewasa memiliki berat sampai 72 kg. Kepalanya berbentuk kecil dan bulat. Memiliki moncong pendek dan garis-garis hitam yang terlihat seperti bentuk air mata. Warna kulitnya merupakan kuning kecoklatan sampai putih krem atau pucat dan sebagian besar ditutupi dengan bidik-bidik hitam yang memiliki jarak yang sama. Citah hidup dalam 3 kelompok, betina dan anaknya, koalisi jantan, dan jantan soliter. Betina citah mengalami kehidupan nomaden, mereka mencari mangsa di wilayah jelajah yang luas, sedangkan pejantan citah lebih banyak menetapkan dan membangun wilayah yang kecil namun dengan mangsa yang berlimpah dan juga akses terhadap citah betina. Citah adalah hewan yang aktif di siang hari, terutama saat fajar dan senja. Mereka hewan yang
bisa memakan mangsa mulai dari ukuran kecil hingga sedang, bahkan sampai 40 kg. Mereka lebih menyukai mangsa yang berukuran sedang seperti impala atau dan rusa. Citah biasanya mengintai mangsa mulai dari jarak 60 sampai 70 m, menyerbu ke arahnya lalu menyegalnya selama pengejaran. Setelahnya itu mereka akan mengingit tenggorokannya, menggigit tenggorokannya hingga mangsanya mati. Betina cinta hamil dalam kurun waktu 3 bulan dan bisa melahirkan 3 sampai 4 anak. Anak citah ini sangat rentan dimangsa oleh hewan lainnya seperti inya atau singa atau cintah akan disapli pada usia 4 bulan dan mulai mandiri pada usia 20 bulan. 3. Wacana argumentasi. Kata argumentasi sangat erat kaitan dengan pendapat sehingga jenis teks argumentasi dapat dipahami sebagai bacaan yang banyak memuat pendapat. Teks argumentasi secara umum diberikan dalam bentuk pendapatan penulis. Meskipun teks argumentasi berupa pendapatan, namun biasanya disertai dengan penawaran ide atau gagasan melalui alasan-alasan logis. Ciri-ciri dari teks wacana argumentasi. 1. Memuat ide, gagasan, pandangan, atau pendapatan penulis. Ciri-ciri yang kedua, disertai atas logis, data, dan fakta. Ciri-ciri yang ketiga, disampaikan secara analisis dan analogi. Ciri-ciri yang keempat, berakhir dengan kesimpulan. Contoh, melanjutkan ke jenis sekolah yang tepat dari wacana argumentasi. Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk wajib belajar 12 tahun. Pemerintah Indonesia tidak memberikan banyak pilihan untuk tingkat sekolah dasar dan menengah. Namun, untuk berikutnya, pemerintah menyediakan banyak pilihan lanjutan ke sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Sayangnya, banyaknya pilihan sekolah ini belum bermanfaatkan oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan masih paradigma masyarakat yang cenderung melanjutkan sekolah ke SMA daripada ke SMK. Padahal keduanya memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan masa depan yang baik. Tubuh argumentasi. Semua orang terlahir dengan bakatnya masing-masing. Tidak semua dilahirkan dengan bakat akademis yang sama. Ada yang memang terlahir dengan kemampuan analisis dan akademis yang baik. Namun banyak juga dari kita terlahir dengan kemampuan seni yang lebih unggul. Tidak ada yang lebih unggul dari keduanya. Masing-masing memiliki peluang yang sama untuk berkarya di bidangnya masing-masing. Wacana persuasi. Teks persuasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan, dapat pula diartikan sebagai ajakan halus. Dalam kasus lain, persuasi juga bisa berbentuk karangan yang bertujuan membuktikan pendapatan. Ciri-ciri dari wacana persuasi. 1. Penulis mampu meyakinkan pembaca atas ide gagasannya. 2. Penulis mampu menghindari konflik agar terjadi kesepakatan. Ciri-ciri ketiga, penulis bersifat mempengaruhi pembaca lewat fakta dan data. Ciri-ciri keempat, penulis teks jenis ini memiliki dasar atau integritas. Ciri-ciri kelima, membangun kepercayaan antara penulis dan pembaca. Ciri-ciri keenam, tulisan bersifat mengajak dan imbauan. Ciri-ciri nomor 7, itu beberapa cirinya ataupun ciri-ciri lain yang disampaikan oleh Suparno dan Yunus dalam kurung 2008 yang menyampaikan bahwa ada 5 ciri spesifik sebagai berikut. 8.
Teks jenis ini mampu menimbulkan kepercayaan bagi menikmatnya. 9. Bertolak bahwanya pikiran manusia dapat diubah. Ciri-ciri nomor 10, mampu menyesuaikan diri dengan lawan yang diajak komunikasi secara tulis atau lisan. Ciri-ciri nomor 11, menghindari konflik demi tujuan tercapai. Ciri-ciri nomor 12, muat fakta dan data yang akurat. Contoh dari wacana persuasi. Banyak penawaran investasi karena banyak keuntungan yang diperoleh. Didukung kemajuan teknologi dan kecepatan internet. Ini bentuk investasi pun ada yang via online, karena kan banyak investasi berseliweran yang menawarkan banyak hal yang menggiurkan. Anda harus berhati-hati karena banyak kedok yang alih-alih akan merampas uang Anda. Ini peringatan bagi kita dalam memiliki investasi. Baik, dari penjawaban soal UAS Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.